Oke guys, jadi di awal film Pandora Beneath the Paradise ini dibuka dengan pembukaan sebuah perusahaan teknologi canggih yang dipromosikan oleh perusahaan Hat yang diketuai oleh Im Pyo Jae-hyun. Kenal sebagai Clover atau teknologi untuk saraf. Ia kemudian menguji coba alat tersebut kepada seekor simpanse yang hiperaktif yang bernama Red. Di sini, Jae-hyun menyuruh Gu Seon-chan menjelaskan cara kerja alat tersebut dan memasangkan kepada Red. Dengan ajaibnya si Red yang super aktif ini, ia menjadi patuh berkat alat tersebut. Niatnya sih, dimana si Red ini akan ditandingkan oleh pemain top global dan ditonton oleh semua orang. Di sisi lain, Hong Tae-ra yang sedang menyemangati suaminya dikagetkan seekor anjing hingga ia hampir kecelakaan. Namun, saat Hong Tae-ra meminta maaf, ia samar-samar teringat akan sebuah tragedi di masa lalu. Setelah sadar, ia melihat papan yang bertulis Rumah Sakit Jiwa di Hanwol. Ia kemudian menerima telepon kakak yang bernama Yura. Kembali ke Jae-hyun, di mana si Red ini berhasil mengalahkan GameStop global tersebut, hingga teknologi tersebut dianggap berhasil. Kembali ke Tae-ra yang sampai ke butik Yura. Ia bersiap untuk memasang sebuah manekin dengan anak tangga. Namun saat Tae-ra berada di atas, ternyata Yura ini memiliki niat buruk, yaitu dengan menarik sebuah kabel yang terlilit anak tangga dari Tae-ra. Naas, Tae-ra yang hampir jatuh berpegangan lampu. Namun lampu tersebut tetap terjatuh karena tidak bisa menahan berat dari Tae-ra, yang dimana Tae-ra pun pingsan. Kemudian ia samar-samar melihat potongan masa lalunya lagi, dimana ia melihat dirinya diserang oleh segerombolan orang. Kembali ke perusahaan, di mana seorang wartawan bertanya pada Dojin tentang teknologi yang berhubungan dengan trauma dari Haeso 15 tahun yang lalu. Di sini, Dojin merasa kesal dengan pertanyaan wartawan tersebut. Saat di ruangan, Im Dojin bertanya pada Taehyun tentang pencalonan presiden kepada Taehyun. Namun, Jae-hyun mengatakan untuk bersiap-siap berpesta. Terlihat di mana Tae-ra yang berada di ruang lab, dokter mengatakan bahwa ingatan dari Tae-ra ini seiring waktu mulai pulih. Mereka berniat untuk memulihkan ingatan dari Tae-ra. Tae-ra yang berada di rumah sakit belum sadarkan diri kembali mengingat kejadian di masa lalunya. Tae-ra yang bangun dihampiri oleh Yura. Tae-ra menceritakan bahwa ia bermimpi aneh kepada Yura. Yura pun terlihat kesal mengapa ingatan Tae-ra belum pulih juga. Karena hari sudah malam, Tae-ra meminta izin kepada Yura untuk pulang ke rumah, mengingat hari ini adalah hari di mana akan diadakannya sebuah pesta atas keberhasilan perusahaan Hat. Terlihat dari sikap Yura, sepertinya Yura memiliki niat terselubung pada si Tae-ra. Malam pesta pun dimulai. Tae-ra yang tengah bersiap-siap kembali merasa pusing dikagetkan oleh putrinya yang bernama Pyo-ju. Karena kesal, Tae-ra menyita mainan Pyo-ju. Namun karena tak tega, Ju memohon untuk mengembalikan mainan tersebut dan disetujui oleh Tae-ra. Dilanjut Tae-ra yang bertemu dengan suaminya dan kedua temannya. Tae-ra berkata ia beruntung memiliki teman dan lingkungan yang sukses. Tak lama kemudian mereka menonton siaran mengenai Clover yang dibawakan oleh To Hae-so, istri dari Dojin. Di sisi lain, Taehyun menerima telepon dari partai politik di mana membujuk Taehyun untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Namun Taehyun menolaknya. Ketua partai politik tersebut mencari cara agar Taehyun bersedia mencalonkan diri sebagai presiden. Di sisi lain terlihat Dojin yang bertemu dengan Yura. Ternyata mereka berselingkuh diam-diam di belakang Haeso. Di kantor, ternyata reporter yang menemui Dojin adalah teman dari Haeso. Tiba-tiba Haeso menerima sebuah paket yang berisi foto gadis di dalam mimpi Tae-ra yang bertuliskan pembunuh Ko Tae-sun atau ayah dari Haeso, yang dimana ia bernama 50, yang keberadaannya di rumah sakit jiwa Hanwol. Karena kejadian itu, dimana Haeso mengingat terbunuhnya ayahnya 15 tahun yang lalu. Dilanjut oleh Haeso yang turut hadir di pesta, disapa oleh Tae-ra sambil memberikan sebuah kado. Saat Haeso pergi menemui Dojin yang tengah berselingkuh dengan temannya, Dojin pun takut bahwa Haeso akan melihat Yura dan kemudian Dojin menyuruh Yura pergi. Sayangnya, anting milik Yura ditemukan oleh Haeso. Kemudian pesta pun dimulai. Namun di tengah obrolan tiba-tiba Haeso bertanya tentang kecurigaannya pada Dojin. Namun Dojin malah marah dan membuat suasana menjadi canggung. Saat pesta selesai, Yura menanyakan kembali ingatan Tae-ra. Kemudian Yura mengarahkan agar Tae-ra berhenti mengonsumsi obat lagi. Tae-ra yang polos pun mengatakan ia bersyukur mempunyai kakak seperti Yura.
Berlanjut di rumah Dojin dan Haeso, mereka pun tetap bertengkar, yang kemudian Dojin keluar dan disusul oleh Haeso, namun Haeso gagal mengikutinya. Di mana scene berpindah pada Taera yang bersama Jaehyun, yang dimana Taera bertanya awal mereka bertemu. Jaehyun berkata apapun yang terjadi di masa lalu, ia akan tetap mencintainya seumur hidupnya. Kembali dengan Haeso yang sedang menyetir, teringat kejadian masa lalu yang menimpanya, namun kejadian itu juga dialami oleh Taera. Haeso yang kembali ke rumah berniat bunuh diri, namun berhasil dihentikan oleh Taera. Di sisi lain, di perusahaan seorang penyelundup datang dan membunuh si Pan-si Red untuk mencuri sebuah chip. Paginya berita Red terbunuh pun terdengar oleh Jaehyun dan teman-temannya, di mana Jaehyun pun bertekad untuk menangkap pembunuh si Red. Scene berganti dengan seorang ibu yang sedang berdoa yang bernama Min Young-hwi. Kembali ke Haeso yang sedang menyelidiki di rumah sakit jiwa Hanwol yang disaksikan oleh Taera. Taera pun teringat tentang direktur rumah sakit jiwa yang ia temui saat di jalan, yang bernama Dr. Kim Seon-deok. Ternyata ia adalah seorang neuropsikiater. Haeso bercerita mengenai foto yang dikirim oleh seseorang padanya pada Taera, sehingga Taera juga ingin mengetahui foto tersebut. Ia pun kemudian ikut pergi ke rumah sakit jiwa Hanwol bersama Haeso. Saat di tempat, Haeso memberi foto yang ia cari pada seorang manajer, namun Taera malah berfokus mengikuti seorang perawat ke tempat yang aneh. Hingga Taera kemudian masuk ke sebuah ruangan, dan di sana ia teringat sebuah potongan ingatan yang dimana seorang gadis yang dipanggil 50 sedang bertarung adalah dirinya di masa lalu.